Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala quwwata illa billah. Rabbi sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bu Lastri SPDSD selaku kepala sekolah dari SDN Wonosalam 1. Yang saya hormati Bapak Ibu guru ya bersama staf SDN Wonosalam 1. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi budaya positif ya. Oleh karena itu kita panjatkan puji syukurnya dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terlupa salawat salam kita berikan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syaratnya baik. Izin untuk memaparkan materi tentang budaya positif. Yang mana kegiatan ini sebagai tugas penggunaan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Jombang, yang pada materi modul 1.4 tentang budaya positif yang harus kami sosialisasikan kepada Bapak Ibu guru di lembaga. Adapun pertanyaan menarik pada materi hari ini yaitu apakah makna budaya positif serta apa contoh-contoh penerapan budaya positif yang telah kita terapkan saat ini, di mana pengertian dari budaya positif sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab, di mana kebiasaan di sekolah yang selama ini sudah kita terapkan yaitu salah satunya yaitu gerakan literasi sekolah, di mana anak disuruh untuk membaca buku non pembelajaran selama 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar itu dimulai, di mana tujuan itu yaitu agar siswa memiliki minat baca, minat baca, sehingga siswa itu keterampilan membaca itu meningkat, itu salah satunya. Dan kebiasaan berikutnya yaitu kegiatan ekstrakurikuler, di mana kegiatan ekstrakurikuler di lembaga kita banyak sekali. Salah satunya itu kepramukaan, ada ekstra penjari, ada ekstra tari dan lain-lain. Di mana tujuan dari kegiatan ekstra ini yaitu dapat menumbuhkan minat bakat anak, yaitu sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan keterampilannya, yaitu dan berbagai macam-macam kegiatan yang dapat menumbuhkan sifat positif baik itu secara mental maupun secara fisik. Itu untuk kegiatan ekstrakurikuler. Sedangkan untuk kegiatan lainnya yaitu kegiatan yang sebelum kegiatan dimulai, pembelajaran dimulai dan akhir kegiatan belajar dimulai. Salah satunya yaitu pembacaan surat-surat pendek, surat Asmaul Husna, yang mana kegiatan itu dilakukan sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Selain itu juga melakukan upacara kelas, yang mana peserta didik disuruh untuk membaca surat-surat pendek, membaca Asmaul Husna, ya, menyanyikan lagu Indonesia Raya, terus Pancasila. Itu merupakan salah satu bentuk kebiasaan-kebiasaan peserta didik yang mana untuk bertujuan untuk mengembangkan pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab pastinya. Dan untuk selanjutnya yaitu perubahan paradigma.
Ya, di mana menurut wajib pendidikan gajah dewantara, yaitu ada perubahan paradigma. Yang pertama yaitu berkata berasa. Berarti pertama itu tidak kosong, ya. Dia mempunyai sebuah karakter, ya. Karakter itu ada sejak ada di keluarganya. Semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing atau uniknya memang. Anak itu terlahir dengan bakat masing-masing. Setiap anak mempunyai karakternya masing-masing, gitu nggih. Itu terjadi pada lingkup keluarganya. Sedangkan mempunyai budi-budi juga berbeda-beda sekali. Betul, ya. Tugas guru hanya menuntut bakat tersebut, ya. Menuntut bagaimana itu akan tumbuh dengan selamat dan bahagia. Karena itu disyaratkan guru hanya sebagai seorang petani dan anak itu sebagai biji jagung. Biji itu akan tumbuh dengan sendirinya. Guru hanya membimbing saja, membimbing atau menuntun anak itu sesuai dengan kodratnya masing-masing. Karena apa? Anak itu mempunyai kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam itu sesuai dengan keadaannya, letak geografisnya, mungkin di keluarga. Kita contoh aja di keluarga. Setiap anak mempunyai keluarga yang bermacam-macam. Anak itu di rumah sudah diajari tentang kedisiplinan, tentang kejujuran, tentang tanggung jawab, sehingga anak itu mempunyai karakter sendiri-sendiri. Itu. Sedangkan kalau kita adalah harus berpihak kepada anak itu, untuk filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sedangkan untuk perubahan paradigma itu sendiri, yaitu untuk membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Di mana kita di sekolahan, yaitu kita harus lingkungan yang positif terlebih dahulu, positif sama aman. Di mana aman itu dengan sekolah ramah anak. Ya, di sekolah itu tidak ada terjadi tentang bullying, ya, itu salah satunya. Dan nyaman, dalam arti nyaman berkaitan dengan sarana dan prasarana sekolah. Bagaimana kita sebagai pendidik, yaitu bisa menciptakan sekolah itu yang ramah, yang itu. Tak lazim, yaitu dengan kegiatan seperti ini kita harus berkaitan dengan kontrol. Kita harus sebagai guru harus bisa mengontrol siswa. Bagaimana kegiatan untuk zaman ini dapat berjalan dengan baik dan efisien, itu salah satunya. Dan untuk selanjutnya yaitu perubahan paradigma teori, di mana kegiatan ini itu, ya, menurut Dr. William, bahwa kontrol teori itu meneruskan konsepsi kontrol, di mana itu ada beberapa macam ini. Ada 4 ilusi itu, ya, ilusi kontrol. Ya, salah satunya adalah ilusi mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguat positif efektif dan bermanfaat. Ilmu bahwa orang yang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, dari ilusi inilah, ya, yang kita sebagai pemberi itu terlalu apa ya misalnya, terlalu termotivasi untuk merubah anak menjadi lebih baik, gitu nggih, menjadi anak yang baik, anak yang bertanggung jawab, gitu nggih. Tapi sehingga kita melalaikan bahwa anak itu mempunyai bakat, mempunyai keunikan tersendiri, oleh karena itu kita harus bisa, ya, kita harus mengetahui anak itu mempunyai bakatnya apa. Ya, kita bisa mengetahui itu dari mana. Ya, sekarang yaitu materi tentang perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Ya, coba Pak Ibu Guru, yaitu kita ada sebuah pertanyaan untuk kita. Bisakah kita mengontrol seseorang? Kira-kira jawabannya bagaimana, Bu? Bapak? Apakah bisa kita mengontrol seseorang? Bisa. Oh ya, coba saya ada sebuah
permainan sedikit nih. Coba nanti yang memegang apa ini? Kapur ya. Nanti teman yang satunya berusaha untuk memintanya. Berusaha untuk meminta dengan berbagai cara. Ya ini coba sini yang Bu, apa namanya? Bu, ini Bu Ratna. Coba sekarang Bu Kesi dulu di depan. Ya, berikan ke Pak Tata dulu satunya. Pak Tata. Oke. Coba yang membawa sebuah kapal tersebut digenggam erat. Ya, jenengan berpikir sekarang aja itu sebagai barang jenengan, barang yang paling berharga buat jenengan. Oke, itu. Coba untuk teman yang sebelahnya berusaha untuk memintanya. Coba jenengan minta bagaimana caranya supaya barang yang digenggam oleh teman itu bisa diberikan. Coba, apakah ini berlaku? Bisakah kita mengontrol seseorang? Coba silakan. Coba silakan. Diminta. Coba Bu Lastri meminta punyanya. Ya, gitu. Mbak Ratna, coba Mas Medi meminta punya Mbak Ratna sekarang. Coba, bagaimana caranya? Mbak Ratna berusaha barang harganya. Ya, silakan. Cara memintanya. Bu, saya minta kapurnya karena di kelas saya kapurnya habis. Anak tulis. Kiranya Ibu Ratna memperbolehkan saya untuk meminta kapur tersebut. Boleh ya Bu ya? Ya, silakan. Ibu Ratna. Ya, kegiatan awal yaitu Bapak Medik memintanya. Sekarang saya minta alasannya. Alasan kenapa Bu Ratna memberikan kapur kepada Mas Pak Medik, silakan. Apa alasannya? Ya, karena alasannya Pak Medik lebih membutuhkan. Iya, terima kasih waktu pertanyaan jawaban dari Bu Ratna. Betul apa kata Bu Ratna. Bisakah kita mengontrol seorang? Sebenarnya itu yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Bu Ratna tadi memberikan kabarnya kepada Pak Medi dikarenakan Pak Medi itu membutuhkan, gitu. Sedangkan Bu Ratna sudah tidak membutuhkan. Jadi kontrolnya adalah tetap pada Bu Ratna selaku dia yang memegang. Berarti secara otomatis yang mengontrol seorang adalah diri kita sendiri. Itu ya, itu materinya. Ya, sesuai dengan stimulus respons sama dari kontrol. Dimana yang pertama yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tadi seumpama kalau sama-sama mempunyai pemikiran yang sama, saya kira tidak diberikan nanti karena sama-sama membutuhkan. Berhubung kalau dari kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Pandangannya tadi Bu Ratna itu kasih kepada Pak Medi, oleh karena itu memberikan kabarnya kepada Pak Medi. Sedangkan Bu Ratna sudah ada, gitu, itu salah satunya. Dilanjutkan yaitu pengertian disiplin, di mana kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Pada itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ya, hukuman ini biasanya ya kita gunakan tidak sengaja bila anak melanggar sebuah peraturan, untuk mendisiplinkannya kita menghukum anak tersebut.
Sedangkan untuk menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Dalam hal ini, bahwa disiplin itu sebenarnya harus ditanamkan pada diri kita sendiri dulu. Oke, yang dinamakan oleh motivasi internal, gitu, oke? Tuh. Sedangkan untuk teori motivasi perilaku manusia ini ada beberapa cara penerapan, yaitu diantaranya yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya dengan kata-kata apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Berarti ada konsekuensinya kalau kita tidak melakukannya. Berarti hal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Hal ini merupakan masuk dalam ranah motivasi eksternal, oke? Bersama dengan yang kedua, tapi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Biasanya yaitu katanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Berarti dia itu berupa sebuah imbalan, oke? Biasanya masuk kategori motivasi eksternal juga. Sedangkan yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri, ya, menjadi sesuai dengan harapan kita, ya, itu, ya. Contohnya yaitu saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Yang ini merupakan motivasi eksternal. Internal tujuan disiplin positif, yaitu ditanam dari diri kita terlebih dahulu. Ya, ini adalah bahkan budaya positif yang mana sebelum kita menerapkannya kita harus mengawali dari peraturan kelas, ya, dari sebuah peraturan kelas, ya, kita langsung ke keyakinan kelas, di mana dalam peraturan kelas, keyakinan kelas semua harus terlibat, ya, baik itu siswa, ya, baik itu guru maupun warga sekolah lainnya, oke? Dimana untuk keyakinan kelas ini harus ada kesepakatan bersama, oke? Kalau sudah terjadi kesepakatan bersama, berarti kita harus melakukannya dan kita harus mentaatinya bersama-sama, sehingga terjadilah sebuah lingkungan yang positif, oke? Dimana untuk setelah lingkungan positif yang kita lakukan terus-menerus, maka akan menjadi sebuah kebiasaan yang akan terciptalah sebuah suasana, yaitu dinamakan budaya positif. Ya, tentang kita sekarang bahas tentang keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, harus kita mengerti bahwa mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Ya, bila sebuah aturan, kalau kita sebuah aturan, maka bila mana kita dalam waktu berkendara tidak memakai helm, maka apa yang terjadi? Ya, pastinya yang terjadi adalah kita akan kena tilang pastinya, oke? Karena itu melanggar peraturan lalu lintas. Tapi kalau kita meyakini bahwa kalau kita tidak memakai helm, okay, bila kita terjadi sebuah kecelakaan, maka akan berakibat fatal, okay? Apalagi kalau kepala adalah organ yang paling penting, okay? Oleh karena itu perlu adanya perlindungan, itu, okay? Itulah, okay? Antara peraturan sama keyakinan. Poin yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Nah, ini sebuah peraturan, okay? Pada waktu pandemi kita harus menerapkan 3M ini, okay? Karena sebuah aturan harus kita laksanakan. Dan dalam keyakinannya, ya, itu adalah salah satu upaya kita untuk apa? Untuk menjaga kesehatan kita, yaitu untuk memutuskan rantai apa? COVID-19, iya, dengan cara
3M tersebut, yaitu salah satunya menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Tuh. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah, ini itu sebuah peraturan. Ya, keyakinan kelasnya yaitu kita datang harus tepat waktu. Karena apa? Itu tentang kedisiplinan kita. Dimana tadi kedisiplinan adalah motivasi dari eksternal kita. Kita harus menanamkan bahwa harus positif, yaitu kita harus datang tepat waktu. Ya, untuk itu, untuk mendukung motivasi intrinsik itu dalam diri kita, maka kembali ke nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan, itu ya. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gibson, suatu keyakinan adalah lebih memotivasi seorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ya, dalam menerapkan keyakinan kelas ini baru adanya sebuah kesepakatan. Kesepakatan bersama, tidak ada tendensi itu baik dari latar suku, negara maupun bahasa maupun agama. Itu karena semua itu harus kita sepakati bersama-sama agar tercipta sebuah lingkungan yang positif dan menjadi sebuah budaya yang positif, itu ya. Sedangkan untuk pembentukan keyakinan kelas ada beberapa tahap, yaitu keyakinan kelas bersifat abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya, dari keyakinan kelas ini yaitu ada sebuah peraturan, maka harus kita buat secara abstrak, secara nyata, secara terperinci sehingga peserta didik dapat mengingatnya. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, berarti pernyataan yang menyeluruh, ya. Salah satunya mungkin tentang kebersihan kelas, berarti dalam sebuah kelas itu apa saja yang harus dibersihkan, selain mungkin lantainya, mungkin juga papan tulisnya, gitu, Itu. Yang selanjutnya yaitu pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, pasti itu, ya. Keyakinan kelas yaitu nanti kalau kita untuk menuju ke lingkungan positif dan menjadi budaya positif, maka kita bentuk keyakinan kelas yang positif juga, gitu ya. Sedangkan untuk keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Ya, keyakinan kelas ya kita buat itu yang mudah diingat oleh peserta didik. Salah satunya mungkin menjaga kebersihan kelas, ya, adanya sikap tanggung jawab, ada sikap kejujuran, kedisiplinan, tepat waktu, itu ya salah satunya. Dan selanjutnya yaitu semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Ya, pasti ini harus, ya, karena sebuah kesepakatan harus dibuat secara bersama-sama, harus berjalan bersama-sama, tidak ada salah satu yang keberatan, itu sehingga timbullah sebuah keyakinan kelas, itu. Yang terakhir yaitu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, dari hasil keyakinan kelas itu perlu adanya sebuah pemantauan, harus ada sebuah pergerakan, di mana mungkin kalau ada sebuah kendala apa yang membuat keyakinan kelas itu tidak berjalan dengan baik, maka perlu adanya perbaikan sehingga dapat menciptakan sebuah lingkungan yang positif dan kita dapat menerapkan menjadi sebuah budaya yang positif, itu pastinya. Oke, ini ada beberapa peraturan sama perbedaan antara peraturan
dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Pada sebuah peraturan yaitu selalu kembali buku ke tempatnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Merupakan kalau keyakinan kelas adalah sebuah tanggung jawab. Karena apa? Kalau kita sudah membuat bila mana kita sudah selanjutnya ya ini ada sebuah peraturan ya yang mana dikatakan dengan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Yang pertama yaitu selalu kembalikan buku ke tempatnya ya. Berarti bila mana kita mungkin pergi ke perpustakaan ya, kita mengambil buku, kita membacanya, maka dengan keyakinan kelas maka kita harus mengembalikan. Hal itu rasa tanggung jawab kita karena sudah menggunakan buku, kita sudah membacanya, bila sudah selesai maka kita harus mengembalikannya. Oke? Sedangkan untuk yang selanjutnya yaitu dilarang mengganggu orang lain. Nah, salah satunya bila ada teman sedang belajar atau sedang sedang membaca atau yang lainnya, maka kita tidak boleh mengganggunya. Karena apa? Keyakinan itu adalah adanya saling menghormati antara orang lain, antara teman satu dengan teman yang lain. Ya, itu tertanam pada diri kita. Ya, harus saling hormat menghormati. Baik orang lain maupun diri kita sendiri. Itu ya. Sedangkan untuk peraturan berikutnya dulu hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Hal ini dalam keyakinan kelas adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen betul. Dalam ini yaitu ada sebuah peraturan di sekolah yaitu kalau ada aturan 15 menit sebelum pelajaran dimulai semua harus hadir. Karena itu sudah kesepakatan bersama, sudah berkomitmen bahwa kita menerapkan sebuah peraturan kelas ya, peraturan sekolah, maka kita harus melaksanakannya karena itu komitmen kita bersama. Oke, selanjutnya dilarang melakukan kekerasan ya. Nah, itu oke. Apa keyakinan kelas adalah kekerasan adalah apa? Tentang keselamatan. Ya, seumpama kita dilarang dilarang berkelahi ya. Hal itu karena apa? Karena tentang keselamatan. Ya, jangan sampai peserta didik itu berkelahi sehingga dapat mengakibatkan salah satu dari mereka itu ya misalnya adalah dilarang melakukan kekerasan, yaitu keyakinan kelasnya yaitu keselamatan dan menghormati orang lain ya, itu pasti. Oke. Nah, selanjutnya dilarang menggunakan narkoba ya, yaitu keyakinan kelas itu tentang kesehatan pasti, karena menggunakan barang-barang yang terlarang itu pasti efeknya ke tubuh kita bila memakai barang-barang tersebut. Oleh karena itu dalam keyakinan kelas itu kita harus bisa memberikan motivasi bahwa menggunakan barang itu maka dapat merusak kesehatan kita. Oleh karena itu kita harus menghindarinya. Oke, selanjutnya pergantian atau menunggu giliran, yaitu tentang antri, di mana tentang antri ini harus kita galakan juga, yaitu tentang menghormati orang lain atau kesabaran, karena setiap orang itu harus mempunyai pergantian ya. Selanjutnya pergantian atau menunggu giliran ya, ini tentang budaya antri. Selain itu juga keyakinannya adalah menghormati orang lain dan kesabaran, karena semua itu juga perlu proses ya. Tuh. Selanjutnya adalah gunakan masker ya, seperti tadi, yaitu adanya sebuah kesehatan dan keselamatan, baik keselamatan itu baik diri kita maupun orang lain. Dan yang terakhir adalah jangan berlari di kelas atau koridor ya, tentang keselamatan dan keamanan. Karena apa? Bila kita berada di kelas atau koridor, bila ada ya
Jangan gladi kelas ataupun koridor, yaitu keyakinan kelas adalah keselamatan dan keamanan. Ya, bila mana kalau kita berlari ya tidak melihat kiri kanan, maka bila terjadi tabrakan maka yang akan dirugikan adalah diri kita sendiri maupun orang lain. Maka keyakinan kelas yang harus kita terapkan adalah tentang keselamatan, baik keselamatan bagi diri kita sendiri maupun keselamatan bagi orang lain. Itu nggih. Oke. Dan ini ada beberapa cara pembuatan kesepakatan kelas. Yang pertama tentang bercurah pendapat. Ya, ini bercurah pendapat berarti setiap orang, setiap anak itu mempunyai hak yang sama, yaitu memberikan pendapatnya, yang memberikan komentarnya, yaitu memberikan ide-ide, yaitu untuk membuat sebuah keyakinan kelas sehingga menjadi sebuah kesepakatan bersama. Selain itu juga berdiskusi membuat kesepakatan. Ya, berdiskusi berarti berdiskusi antara guru dengan murid. Ya, berdiskusi dari pendapat-pendapat manakah yang akan dibuat menjadi sebuah kesepakatan bersama. Terus yang terakhir adalah bersepakat. Ya, pasti ini yang terakhir harus ada kesepakatan bersama. Bila semua sudah sepakat, maka semua harus melaksanakannya dengan baik. Harus melaksanakannya dengan tertib, itu biar terjadi sebuah budaya yang positif itu. Nah, ini ada beberapa contoh yaitu kesepakatan, yaitu di SDN Wonosalam 1. Salah satunya yaitu selalu menjaga kebersihan kelas dan halaman sekolah. Ya, berarti kalau sudah ada kesepakatan seperti ini, maka anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 harus selalu menjaga kebersihan kelas maupun halaman sekolah. Mungkin dengan cara membuang sampah di tempatnya, ya, melaksanakan piket, ya, membersihkan kelas, membersihkan halaman sekolahan, gitu nggih, itu ya. Terus juga bisa budaya saling mengingatkan bila mana ada teman warga sekolah yang membuang sampah, maka kita membuang sampah tidak di tempat sampah, maka kita wajib mengingatkan agar membuang sampah pada tempatnya. Itu biasanya itu saling menghargai dan menghormati. Ya, pasti setiap insan, ya, di mana saja kita harus saling hormat menghormati antara satu dengan yang lain. Yang selanjutnya selalu bekerja sama, saling membantu dan bergotong royong. Ya, ini dalam arti selalu bekerja sama. Ya, mungkin saja bekerja sama dalam membersihkan lingkungan kelas, bisa menjaga bekerjasama menjaga lingkungan sekolah. Saling membantu, mungkin saja saling membantu antar teman bila membutuhkan dan bergotong royong. Dan tentunya yaitu mengambil keputusan dengan musyawarah. Ya, ini paling penting. Ya, bila mana ada sebuah kegiatan harus kita musyawarahkan terlebih dahulu. Cuma kita ada membuat kesepakatan bersama, maka harus kita musyawarahkan dulu bagaimana baiknya. Oke? Setelah baik, mari kita putuskan secara bersama-sama. Dan adalah meningkatkan disiplin. Ya, bila disiplin sudah terjalan, maka kita harus meningkatkan progres kita. Oke? Bahkan menjadi sebuah budaya positif nantinya. Membudayakan membaca. Nah, ini berkaitan dengan literasi, ya, tentang disiplin anak. Itu biasanya dilaksanakan 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, yang bertujuan untuk meningkatkan minat baca siswa, gitu ya. Sedangkan yang membaca adalah semangat belajar. Ya, semangat belajar ini paling penting. Dikarenakan dengan belajar maka kita akan mendapatkan suatu pengalaman, gitu nggih, suatu pengetahuan, gitu ya.
baik semangat belajar di sekolah maupun di rumah. Itu nggih. Itu beberapa contoh kesepakatan dari SDN Wonosalam 1. Dari kesepakatan tersebut maka akan muncullah beberapa kegiatan-kegiatan yang tidak dapat berjalan dengan baik. Maka perlu adanya sebuah hukuman maupun konsekuensinya. Ya, ini kalau dihukum oleh penghargaan, yaitu ada beberapa macam, di pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Dilihat dari kesepakatan tadi, ada pasti ada sebuah aturan-aturan yang mana itu akan berakibat pada pengaruh jangka panjang maupun jangka pendeknya. Sedangkan penghargaan menghukum itu dalam arti penghargaan menghukum ini yang pastinya dari kesepakatan tadi, yaitu pasti ada sebuah aturan-aturan ya di sini dihukum oleh penghargaan, ya terdiri dari pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Di mana dihukum ini oleh penghargaan berarti perlu adanya sebuah tindakan-tindakan yang mana dapat kesepakatan itu dapat berjalan dengan baik pastinya. Ya, Bapak Ibu, sekarang yaitu ada beberapa tindakan yang kita lakukan, sedangkan tindakan tersebut merupakan hukuman atau konsekuensi. Saya tanya dulu kepada Bapak Ibu guru, apa ini bedanya antara hukuman sama konsekuensi? Kalau hukuman bagaimana? Bagaimana kalau hukuman? Biasanya kalau hukuman itu terjadi karena fisik, ya. Biasanya ya tentang fisik, berarti anak itu mungkin aja kayak seperti contoh nanti. Kalau berkaitan dengan fisik, berarti dia termasuk yaitu sebuah kegiatan tentang hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi, ya itu berkaitan dengan psikis anak, ya. Yaitu disuruh untuk bertanggung jawab, tapi yang istilahnya untuk memenuhi apa yang mereka lakukan. Bapak Ibu guru, dari tindakan-tindakan ini merupakan termasuk hukuman atau konsekuensi. Coba yang pertama yaitu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Apa? Hukuman. Oke, kita jadi hukuman. Oke, nanti slide berikutnya nanti jawabannya yang mana. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke, fisik. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya, menghentikan tadi ya. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Oke, sekarang coba kita bahas ya dari slide berikutnya. Ya ini mencatat 10 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, masuk hukuman. Karena apa? Karena anak itu disuruh untuk mencatat. Kalau sampai 100 kali mungkin anak sudah lelah gitu. Itu juga berkaitan dengan fisik anak gitu. Sedangkan yang kedua yaitu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah.
ini juga termasuk hukuman karena anak disuruh untuk mengelilingi lapangan basket. Yang berikutnya yaitu murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu juga termasuk hukuman, itu karena fisik ya yang mereka peroleh. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, betul itu tadi konsekuensi. Karena anak tersebut sudah melakukan kesalahan yaitu mencoret-coret buku milik temannya, sehingga dia harus menggantikan dengan buku yang belum terjadi gagal tersebut. Terus yang berikutnya yaitu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya betul tadi, konsekuensi dimana bila anak melakukan kesalahan yaitu mungkin aja menyinggung tadi contohnya yaitu tumpahan air sampai kena meja, dia konsekuensinya harus membersihkannya. Sedangkan selanjutnya yaitu murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah ini juga hukuman. Sedangkan yang terakhir yaitu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah Bapak Ibu, dari konsekuensi yang paling bawah ini apa nih bedanya sama dengan yang kedua? Ini hukuman, di sini konsekuensi. Apa yang bedanya? 2 kali. Ini 2 kali, ini 2 kali, sama-sama 2 kali. Apa bedanya? Sama-sama juga kalau kita lihat juga fisik, tentang fisik. Apa bedanya? Apa? Antara nomor 2 sama nomor 5. Yang tahu? Kalau dilihat sama-sama mengelilingi 2 kali. Di sini juga itu mengelilingi 2 kali lapangan basket. Hanya 2 kali. Mungkin kalau anak itu lebih dari 10 menit mungkin bisa lebih dari 2 kali. Oh gitu. Terlambat 10 menit kali ini tidak ada batasannya. Terima kasih Bapak jawabannya Mendik. Yang paling utama dalam nomor 2 ini hukuman atau konsekuensi ini. Kalau nomor 2 ini hukuman karena dia itu terlambat hadir, terlambat hadir. Dalam arti kan dia, kalau yang paling bawah ini yaitu dia melakukan pembelajaran PJOK. Kalau biasanya kalau belajar PJOK kan sudah biasanya setiap hari kan mungkin disuruh untuk pemanasan terlebih dahulu. Untuk pemanasannya mengelilingi ini lapangan bola basket 1 kali atau 2 kali. Itu sebuah pembelajaran. Kalau sedangkan untuk yang kedua dia itu terlambat hadir. Dalam arti kan setiap hari mungkin tidak waktunya PJOK. Itu pembedanya. Itu antara beda hukuman sama konsekuensi. Kalau konsekuensi yang paling bawah ini karena pada waktu itu adalah kegiatan PJOK. Sama saja anak itu disuruh untuk istilahnya melakukan pemanasan terlebih dahulu. Itu Bapak Ibu. Mungkin selanjutnya. Ya, ini adalah beberapa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, di mana kalau hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensinya adalah sesuatu yang harus terjadi, ya. Sedangkan membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, sedangkan konsekuensinya adalah membuat anak merasa tidak nyaman dan dalam jangka waktu pendek, ya pasti ya. Biasanya kalau kita menghukum anak ya disuruh mungkin mengelilingi lapangan 2 kali, 3 kali, itu perasaan itu masa jengkel, ya, sehingga timbullah rasa dendam kepada kita, gitu nih. Kalau konsekuensi, mungkin aja kalau dia itu melakukan sesuatu, ya, kalau konsekuensinya hanya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek saja, anak memiliki kedisiplinan. Konsekuensinya anak menghargai disiplin. Sedangkan hukuman yaitu sebuah paksaan. Kalau konsekuensi adalah stimulus tanggapan. Sedangkan hukuman untuk mendorong anak menyakiti diri sendiri.
Kalau konsekuensi mendorong anak akan mudah menyesuaikan diri, ya pasti. Karena hukuman adalah tentang fisik, maka pasti yang akan sakit adalah dirinya sendiri, oke? Tapi kalau konsekuensi yaitu mendorong anak untuk mudah menyesuaikan diri, ya. Sedangkan konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik pasti. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi sebuah peraturan, ya. Yang terakhir adalah marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa dihargai, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out, ya. Beberapa hukuman serta konsekuensi ini adalah salah satu bentuk kita, oke? Bagaimana cara kita menerapkan antara hukuman jadi sebuah konsekuensi, oke? Biar anak-anak itu dapat terlatih untuk memperbaiki kesalahannya, oke? Inilah beberapa kebutuhan dasar manusia, yaitu ada cinta kasih sayang untuk diterima, ada penguasaan, ada kebebasan, juga ada kesenangan. Ini merupakan kebutuhan dasar pada manusia. Ini ada beberapa kasus, contoh kasus ya, yang mana Ibu Ani, guru kelas 4 di SD Salam, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluh Agus yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukannya? Kegiatan ini pasti ada alasannya, ya. Kenapa kok Agus melakukan seperti itu, ya? Nah, ini alasannya. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus, yaitu apabila jawaban Agus kena karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal, maka makan siang kebutuhannya dan bertahan hidup. Nah, ini berarti ini adalah sebuah kebutuhan bertahan hidup, ya, karena Agus meminta makan pada temannya karena tidak dibawa oleh bekal orang tuanya. Dengan berikutnya adalah apabila jawaban Agus karena yang senang temannya, jadi memperhatikan dia. Oh ya, karena perlu perhatian, gitu. Kalau apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan. Nah, berarti dia mampu berkuasa dia. Oke. Andainya apabila jawaban Agus karena ia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, ya. Mungkin saja orang tuanya Agus itu memberikan bekal itu aja setiap hari, maka Agus itu perlu memerlukan menu yang lainnya sehingga dia melakukan meminta bekal temannya itu. Yang terakhir adalah apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, kebutuhannya adalah kesenangan, ya. Ini kalau kesenangan ini berarti Agus itu suka iseng, berarti senang kalau temannya itu mungkin kesal, mungkin marah, mungkin menangis, gitu, ya. Itu contoh kasus tentang kebutuhan dasar dari manusia. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Yang pertama, ya, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Dimana yang pertama yaitu sebagai penghukum, yaitu biasanya itu menghadik, ya, menyakiti atau menyindir, ya. Misalnya dengan kata kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ya, seperti itu. Oke. Sedangkan hasil yang kedua adalah berontakan, yaitu menyalahkan orang lain maupun berbohong. Oke.
Itu biasanya dari diri anak itu biasanya itu perkataannya itu biasa aja, nanti juga marah sendiri gitu ya. Sedangkan dampak dari mulut adalah selalu mengulangi kesalahan yang sama. Itu itu untuk hukumnya. Sedangkan untuk membuat rasa bersalah ya biasanya yang terapkan adalah itu berceramah, yaitu ya memberikan wajangan-wajangan kepada peserta didik ya yang melakukan kesalahan. Ya kata-kata yang digunakan biasanya kamu sudah tahu, itu lelah sekali mengatakannya, itu stres itu ya. Sedangkan hasilnya adalah biasanya itu menyangkal, menyembunyikannya atau berbohong. Sedangkan kata-kata yang dilontarkan oleh murid biasanya adalah maafkan saya Bu atau pakai ya. Sedangkan dampak yang dirasakan adalah merasa rendah diri. Itu untuk perbuatan merasa bersalah. Sedangkan untuk posisi kontrol selanjutnya yaitu sebagai teman, yaitu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ya, biasanya dengan kata ayolah lakukan demi saya. Itu ya. Masa kamu tidak mau, ingat tidak kamu pernah saya bantu gitu, sehingga hasilnya yaitu sebagai ketergantungan peserta didik pada kita, itu. Biasanya murid itu dengan kata biasanya itu ya saya pikir bapak sebagai teman saya benar seperti itu, sehingga dampak yang diberikan kepada anak tersebut adalah malah tidak mau mandiri, ketergantungan kepada kita, gitu, Sedangkan untuk memantau yaitu menghitung dan mengukur. Kita lihat setelah anak itu melakukan sebuah kesalahan, kita lihat dia pantau dari jauh. Bagaimana anak tersebut bisa melakukan atau memperbaiki kesalahannya. Biasanya perkataan adalah apa peraturannya, gitu sehingga anak itu berusaha untuk memperbaiki kesalahannya. Hasilnya menyesuaikan diri, bila diawasi, bila dipantau dia selalu melakukan hal yang baik, gitu ya. Sedangkan kata yang murid lakukan yaitu berapa banyak binatang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, gitu ya. Sedangkan dampaknya pada murid yaitu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dalam pemantauan ini ya itu kalau siswanya itu tidak diawasi dan pemantau, ya mungkin aja dia melakukan suatu hal-hal yang tidak baik lagi. Sedangkan untuk posisi kontrol yang terakhir yaitu sebagai manajer, yaitu menghargai diri sendiri, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa ya? Satunya itu apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kenapa kamu melakukan kesalahan itu? Kenapa kamu melakukan hal ini? Itu ya. Kita bisa mengetahui bagaimana anak itu melakukan sesuatu. Ya hasilnya itu muatan pribadi anak. Pasti setiap anak itu melakukannya itu punya alasan tersendiri. Ya, pasti mempunyai alasan tersendiri melakukannya itu. Sehingga murid bisa berkata, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan itu. Nah, itu merupakan salah satu bentuk evaluasi dari peserta didik kita, yang mana bila dia melakukan sesuatu kesalahan, maka dia berusaha untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Bagaimana cara untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah dia lakukan, gitu. Dampaknya bagi siswa yaitu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Itulah kelebihan dari posisi kontrol yang terakhir yaitu sebagai seorang manajer ya, yang mana kalau kita yaitu mendidik sebagai seorang guru, bila kita memposisikan sebagai manajer, maka secara otomatis kita juga merujuk pada sebagai teman dan sebagai pemantau, itu ya. Itulah beberapa penjelasan tentang 5 posisi kontrol, di mana posisi kontrol
ini yaitu merujuk pada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih luas. Nah, yang ini yang dinamakan adalah segitiga restitusi dengan 9 ciri-ciri restitusi sebagai berikut. Yang pertama yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari sebuah kesalahan. Nah, dari kesalahan itu maka peserta didik dapat mengetahui bagaimana cara untuk memperbaiki kesalahannya. Yang kedua yaitu memperbaiki hubungan. Ya, mungkin saja dulu kita melakukan hubungan, kalau hubungan biasanya adalah peserta didik itu punya dendam kepada kita. Tapi kalau kita menerapkan segitiga restitusi, maka akan hubungan berjalan dengan baik, tidak ada rasa dendam atau lainnya. Oke, situ yang ketiga adalah tawaran atau bukan paksaan. Nah, bila peserta didik itu melakukan sebuah kesalahan, kita tawarkan, ya, bagaimana cara-cara untuk menyelesaikan masalah tersebut, gitu ya. Dan keempat adalah restitusi menentukan untuk melihat ke dalam diri, ya. Itu tentang motivasi internal, ya, tentang dirinya sendiri. Okay? Yang kelima adalah restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, ya. Nah, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri, ya. Nah, cara untuk memperbaiki diri sendiri, okay? Dari kesalahan yang sudah diperbuatnya. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, ya, menguatkan karakter pada peserta didik. 8. Restitusi fokus pada solusi, ya, kita mencari solusi, ya. Solusi itu berkelanjutan. Solusi bagaimana peserta didik itu tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang telah dilaksanakannya. Yang sebenarnya adalah restitusi mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Nah, ini dalam arti kelompoknya yaitu jangan sampai itu kesalahan-kesalahan ini dapat terulang lagi. Itu inilah 9 ciri-ciri restitusi. Maka setelah sebuah segitiga restitusi, ya, di mana segitiga restitusi ini yang pertama adalah menstabilkan identitas, dimana setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, gitu. Lah bagaimana cara menstabilkan identitas? Mungkin dengan kata-kata kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, semua orang pernah melakukannya, ya. Setelah itu ke validasi tindakan yang salah, ya. Biasanya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, ya. Kenapa? Adakah cara yang lain lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu merupakan validasi tindakan yang salah. Sedangkan untuk menanyakan keyakinan, itu nilai apa yang telah kita sepakati, ya. Berarti tentang kesepakatan yang dulu pernah ada sebuah kesepakatan yang sudah dibuat secara bersama-sama, bagi kita terapkan lagi, ya. Gitu, ya. Terus kamu ingin menjadi orang seperti apa? Gitu, oke. Biar nanti seorang peserta didik itu bisa mengevaluasi dirinya sendiri agar lebih baik lagi. Ya, itulah penjelasan dari restitusi segitiga. Nah, berikut ini adalah contoh video penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan, ya, di lembaga SDN Wonosalam 1, khususnya pada kelas 4B. Silakan melihat video tersebut.
Ya masuk. Salam. Yang mana sini? Ya, siapa? Pak, tadi ada yang bilang uang di kelas kita. Tuh, siapa? Mbak Sylvie. Oh, Mbak Sylvie. Oke, kita ke kelas sekarang ya. Ya, bagaimana nih? Tadi teman sampai ada yang lapor bahwa di sini ada kejadian. Katanya uangnya hilang. Siapa? Oh, Sylvie ya. Oh iya. Ada yang tahu? Ini ada yang mengambil. Kalian jujur saja. Ya, ada. Yang kita ya. Ada siswa kelas 1, kelas 2, kelas 6 yang kesini, main di sini. Terima kasih informasinya ya. Sekarang Mbak Sylvie, saya ke kantor. Silakan. Kita sekarang menceritakan bagaimana sampai tabungannya uangnya tak hilang. Tadi saya dari rumah sudah dikasih uang sama ibu buat nabung. Lalu saya taruh kertas. Tapi saya mau tahu kenapa uangnya bisa hilang tadi. Oh gitu. Sudah dicari di dalam tasnya. Sudah disuruh bagus juga. Saya sudah tanya kepada teman-teman tapi nggak ada yang melihat uang saya. Oh gitu ya ceritanya ya. Nggih. Semua nanti kalau pulang sampean karena bagaimana? Ya, saya takut. Saya sedang menjaga amanah dari ibu dan takut dimarahi ibu karena nggak menabung. Oh gitu ya udah ya. Memang ini kan sebuah permasalahan nih. Nanti kita bicarakan bersama-sama, oke? Kita mencari solusi ya. Nanti kita cari tahu mungkin saja siapa yang mengambil uang milik sampean, oke? Nanti kita cari dulu dan nanti kalian juga musyawarah dengan bapak ibu guru ya untuk menyelesaikan masalah ini, oke? Biar masalah ini segera terselesaikan, oke? Sampai bisa kembali ke tempatnya. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, Pak Meki sama tadi saya minta bantuan ya. Ini tadi hari ini kelas 4 ada kejadian, yaitu ada salah satu siswa saya yaitu kehilangan uang. Di mana tadi kehilangan uang itu ada di dirinya, yaitu uang 5.000. Situ ada salahnya karena sobek. Mungkin ada solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, bisa Pak, mungkin nanti bisa katakan ke ibu kami barangkali anak yang mengambil tadi menggunakan uang yang ada tanda ini. Nanti kan nanti bisa dicek apakah benar uang yang mau diambil tadi juga untuk membeli jajan di kami. Ya, terima kasih. Mungkin dari Pak Tis, bagi menarik sekolah kita sama-sama belajar semuanya. Oke ya, oke. Itu aja nih. Terima kasih atas kerjasamanya. Ibu, oh iya Bu, bagi minta bantuan kan ini bagaimana kelas 4 ada siswa saya yang hilang. Oke, mereka tadi sudah muncul mana tapi tidak ada yang jadi. Mungkin aja nanti ada siswa ada kelas 1 sampai kelas 6 dengan ciri-ciri uang 5.000 dan ada siswa punya 7.000. Jadi kalau isolasi itu kan
uang ini sama dengan yang kiri-kirinya sama dengan yang dibilang oleh Sufi. Nah, kami yakin kamu yang mencurinya. Yakin? Padahal ini adalah sama dengan upaya Sufi. Nah, ya, kamu jawab tidak? Iya, ini. Saya menilai bahwa sampai itu anak yang jujur. Di sekolah sampai itu memberikan contoh baik sama teman-temannya. Kenapa kok kamu punya pemikiran untuk mengambil uang itu? Apa alasan sampai? Pas hari guru itu Silvi pinjam uang 5.000. Pas hari-harinya, pas hari-hari selanjutnya diminta dia nggak mau, alasannya uangnya nggak cukup. Nggak cukup buat mengembalikan lagi. Itu ya, berarti itu alasan sampean. Berarti Silvi itu meminjam uang pada sampean, tetapi pada waktu mau minta tapi Silvi tidak memberikan. Itu ya. Kalau memang kejadian seperti itu, coba sekarang sampean panggil Silvi untuk kesini, biar nanti kita selesaikan bersama-sama masalah. Silakan. Ya, silakan masuk. Siapa sama Silvi? Kita akan menyelesaikan masalah yang tadi ya. Mas Silvi, tadi kan uangnya hilang ya. Uangnya tadi yang mengambil adalah Mbak Yahwa. Ya, itu Mbak Yahwa. Katanya Mbak Yahwa itu mengambil uang sampai itu ada alasannya. Karena sampai dulu itu meminjam uangnya, betul? Buat apa? Saya dulu meminjam uang kepada Mas Eva dulu dari nasional. Begitu. Buat apa? Buat menghasilkan pengalaman. Buat saya sampai segitunya ya. Oh iya. Saya ucapkan terima kasih pada waktu hari guru kemarin sampai sudah memberikan contoh kepada saya. Nah, tapi ada masalah tadi Mbak Silvi pinjam uang kepada Mbak Zahwa. Berapa? 5.000. Kenapa kok tidak dikembalikan? Karena pada uang saya sampingnya ada 5.000. Contohnya 5.000. Berarti tidak cukup nih kalau mengembalikan nih. Kalau saya kembalikan saya nggak jajan. Nggak jajan. Iya ya gitu. Oke, sekarang saya tanya ke Mbak Jawa. Mbak Jawa, uangnya berapa? 10.000. Kira-kira tadi kan sudah memberikan sama G. Ada uangnya berapa? 5.000. Pak sekarang yang berapa? Ya, Pak sekarang kamu berikan ke Mbak Silvi. Karena kan tadi uangnya kan sampai ambil G. Itu sebagai pengganti sampean. Sekarang coba saya tanya kepada Mbak Silvi. Mbak Silvi, uang sakunya berapa? 5.000 ya. Tadi sudah beli jajan? Sudah. Ada uang sisa? Ada. Berapa? 2.000. Coba keluarkan. Nah, jadi dulu uang 2.000 itu sementara sama kasihkan ke Mbak Silvi. Nah, itu kan sampai dulu kan meminjam 5.000 Nah, sekarang kamu bisa mengembalikan 2.000 terlebih dahulu. Berarti sampai masih punya sisa berapa pinjamannya? 3.000. Kira-kira sampai bisa mengembalikan hari apa? Mungkin besok atau lusa. Lusanya hari apa? Ya kita sepakati. Bisa aja? Bisa? Bisa. Berarti Mbak Yahwa besok coba sama ingatkan ke Mbak Silvi bahwa pernah pinjam 5.000, sekarang kasih 2.000, tinggal 3.000. Itu aja Jadi permasalahannya sudah selesai saya harap mungkin ada yang tanyakan? Nah, dengan kejadian ini kita dapat belajar bahwa sekolah itu di kelas kita itu ada peraturan. Kita harus apa? Menaati peraturan, termasuk tentang kejujuran. Gitu karena kejujuran adalah modal kita ke masa depan. Dengan jujur, insya Allah kita akan menjadi orang yang berbakti. Saya harap kalian harus mengutamakan kejujuran. Oke, baca silakan kembali.
Ya, demikian video penerapan segitiga resolusi yang kemarin saya terapkan di kelas saya, yaitu kelas B. Ya, dari berakhirnya video tersebut juga berakhirnya sosialisasi penerapan positif pada kegiatan pagi hari ini. Untuk itu saya mohon mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru tentang materi ini, monggo. Ya, Ibu kepala sekolah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan dari kelima kontrol yang telah dengan paparkan tersebut, kira-kira mana yang paling efisien dalam menerapkan budaya positif? Demikian pertanyaan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Dari kelima kontrol resolusi tersebut, yang paling efisien untuk kita terapkan yaitu yang paling kelima, yaitu sebagai manajerial, di mana guru sebagai mentor ya beserta anak didik, yaitu kita berusaha untuk memberikan tanggung jawab kepada peserta didik untuk menyelesaikan solusi yang mereka alami. Ya, selain itu juga manajer juga sebagai pemantau, juga sebagai teman, sehingga anak didik kita yang mengalami masalah itu bisa mencari evaluasinya, bisa mencari solusinya sendiri. Ya, kita hanya sebagai mentornya saja, sehingga kita mengetahui perkembangan anak itu. Itulah salah satu kelebihan dari manajerial tersebut. Mungkin ada yang tanyakan lagi? Mboten nggih. Ya, itu Bapak Ibu guru, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya, dan saya ucapkan terima kasih lagi, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.